Kalau melihat kejadian-kejadian ini sebenarnya ini faktor-faktornya sih ada banyak ya. Jadi satu kayak misalnya masalah ekonomi, kayak keterbatasan lapangan kerja juga kan sekarang. Orang-orang ngerasa kecewa banget sama kondisi Indonesia. Mereka tidak bisa meningkatkan kualitas hidup mereka di Indonesia. Ketidakpastian hukum. Hukum itu runcingnya ke bawah, tidak ke atas, ya kan? Pekerja-pekerja di sana tuh ada beberapa bidang itu nggak pakai syarat usia, Om. Nah, bener. Kak, nih sate. Sate dari mana? Sate RSPP. Wih, Haji Romli, kan ini paling enak. sate mantep itu. Makanya tadi aja beli rame banget. Karena kita beli, gua datangnya agak telat. Udah rame jadinya. Untung gua kenal orang dalam. Oh, ordal. Gua tinggal gini, wih bang. Biasa. Kalau istilah zaman nyokap gue, itu bukan ordal loh. Bukan apaan tuh? Legend. Lewat jendela. Legend. Sebenarnya sama itu tuh juga. Dulu ada juga istilahnya, zaman dulu. Kata belece. Surat kata belece. Jadi surat dari ordal supaya lo diterima langsung kerja. Kata belece maksudnya apa? Kayak catatan gini, Boy. Tolong diterima orang yang bernama ini untuk bekerja di perusahaan kita. Memo, kata belece dulu namanya. Itu kan? Luar biasa. Kita tuh di kehidupan kita tuh, apalagi di Indonesia ya, istilah banyak banget. Istilah banyak, terus juga kalau zaman dulu istilah, idiom, apa. Nah sekarang semua itu menggunakan tagar atau hashtag. Ada yang lagi rame tuh. Baru mau gue bilangin gara-gara hashtag kabur aja dulu. Lo tahu? Itu gara-garanya apa sih sebenarnya, Om? Ya itu. Jadi gini, sekarang lagi banyak orang-orang yang ikutan tagar atau si hashtag kabur aja dulu. Awalnya gara-gara ada yang tiba-tiba bikin di X atau dulu Twitter ya. Wah capek nih sekarang ngelihat dunia atau di Indonesia nih kayak gini. Terus pakai hashtag kabur aja dulu ke luar negeri. Itu udah akhirnya jadi kayak bola salju, dari yang kecil-kecil jadi gede-gede sampai sekarang melebar banget. Gila nggak? Makanya gue dari kemarin ngeliatin tuh berita-beritanya. Dan ternyata setelah berita itu hanya selang seminggu, malah menurut gue seminggu, sampai akhirnya sekarang jadi perhatian pemerintah. Hashtag kabur aja dulu. Gue lihat tuh kan di sosmed seliweran, Om. Parah kan? Parah. Luar biasa loh. Iya makanya. Sebenarnya kalau gue ngelihat sih, kenapa akhirnya banyak yang ikutan dan ada yang komen karena mereka emang udah tinggal di luar negeri. Iya. Bahkan orang yang udah di luar negeri pun kayak pro banget ke hashtag kabur aja dulu. Kalau melihat kejadian-kejadian ini sebenarnya ini faktor-faktornya sih ada banyak ya. Jadi satu kayak misalnya masalah ekonomi, kayak keterbatasan lapangan kerja juga kan sekarang. Iya pastinya sih itu. Iya kan. Kalau ekonomi biasanya dominan sih. Nah tapi gue melihat kurangnya lapangan pekerjaan itu ternyata buat anak-anak Gen Z itu kayak nggak ada lapangan pekerjaan, gue ciptain. Mereka mulai tuh sekarang kayak mulai menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan ada hasilnya memang. Tapi itu di luar yang dari yang kabur aja dulu ya. Mereka kayak udah kalau nggak kabur ya gue menciptakan pekerjaan aja gitu kan. Terus ada lagi nih orang-orang ngerasa kecewa banget sama kondisi Indonesia. Nah itu yang gue pikirin tuh, Om. Iya kan? Apakah sekecewa itu gitu loh. Tapi gini sih ya, gue nggak mau negatif dulu nih, tagar kabur aja dulu gitu. Iya. Artinya pasti mereka punya alasan kuat lah. Bener. Kayak misalnya gini, infrastruktur nih di Indonesia tuh kan nggak memadai banget kan. Kayak paling simpelnya adalah trotoar yang buat orang jalan itu kayak udah beralih fungsi. Banyak orang jualan, akhirnya jadi hal yang biasalah di Indonesia kayak gitu. Terus lagi apa? Birokrasi di Indonesia. Belit-belit, ribet. Ribet. Lu urusan STNK gampang nggak tadi? Wah kalau STNK sih lumayan. Lumayan cepet ya, gampang ya. Karena dia udah ada sasaran mutu. Oh,
sekian menit. Gitu. Jadi makanya nggak boleh telat sedikit pun. Iya. Tapi kan belum merata ya. Nggak terjadi di misalnya kayak lo tinggal di wilayah misalnya kayak Jakarta Selatan aja sama Jakarta Timur pelayanannya beda. Ya. Terus Bekasi punya cara sendiri. Wilayah Jawa Barat misalnya kayak Bogor yang paling dekat sama kita pasti kan kayak gitu kan. Nggak merata lah. Kebetulan gua utara ya, jadi gue tadi ke Samsat Utara. Oh, di utara, lancar ya? Alhamdulillah lancar. Nah, ini kalau balik lagi soal kenapa banyak yang ikutan hashtag itu, kenapa sih faktor-faktor penentunya itu apa? Salah satunya adalah mereka tidak bisa meningkatkan kualitas hidup mereka di Indonesia. Itu yang menjadi concern si orang-orang yang ikutan hashtag kabur aja dulu gitu. Sama ketidakpastian hukum. Hukum itu runcingnya ke bawah tidak ke atas. Iya kan? Masalahnya kayak gitu. Dan itu orang Indonesia kan sekarang nggak bisa dibohongin lagi, Kak. Iya, udah hukum. Ya artinya dengan kondisi gampang belajar lah sekarang ya, sosmed dan sebagainya. Lebih cerdas lah. Benar. Orang bisa lebih cepat nyari informasinya, baca dan segala macam kan. Iya, iya. Nah, salah satunya adalah karena teknologi sekarang udah canggih banget, udah keren banget. Pengaruh media sosial ya soal information, gue mau bilang informasi global tentang media sosial, dan juga katanya kalau misalnya akses ke internet itu memang kayaknya jauh lebih mudah di negara lain daripada di Indonesia. Di Indonesia juga emang kita kan bandwidth-nya paling kecil kalau nggak salah ya. Kalau gue kan kita bukan ahlinya kayak cuma dengar-dengar doang gitu. Ya ini dengan adanya tagar yang lagi rame sekarang ya, kabur aja dulu. Ya. Itu udah pasti ada sisi negatif positifnya tuh. Oh pasti gue sih iya. Tapi itu bisa ngaruh nggak sih sebenarnya sama keadaan kita dengan si hashtag kabur aja dulu? Karena kan Pak Menteri udah sampai ngomong tuh tadi kan. Itu gue lihat di salah satu sosmed. Jadi ada salah satu anak muda lah ya, dia udah tinggal di luar negeri, dia juga udah kerja di luar negeri. Dia tuh nggak terima dengan pendapatnya Pak Menteri. Pejabat ini. Dia bilang ya nasionalisme itu nggak seperti itu di versinya dia. Iya, karena dia nyebutin ya. Walaupun dia kerja di luar negeri, berpenghasilan dari sana, tapi tetap dia adalah orang Indonesia. Dia cinta Indonesia tetap. Cinta Indonesia tetap. Tidak berpaling sebenarnya. Iya, ya mungkin mereka kabur aja dulu lah, itu kan artinya dia mau mencari yang lebih ya. Sah-sah aja sebetulnya. Sebenarnya terjadi sama kita juga. Iya kan? Kita juga gimana caranya cari lebih ya? Wah, mungkin di sini kali gitu, kayak misalnya kayak gitu ke pekerjaan gitu. Iya. Jadi dampak positif kali ya? Dampak positif maksudnya. Mereka juga kalau memang kondisinya di sana bisa ngembangin apa yang dia kerjain di sana, mereka bisa bangun jaringan yang luas loh, Om. Iya, sebetulnya. Jadi kualitas SDM-nya juga bagus. Iya. Setuju gue. Dari sisi positifnya. Nah, kalau dari sisi negatifnya kira-kira menurut lo apa, Om? Ya gini, secara kalau misalnya ternyata Indonesia punya SDM yang keren banget, yang bagus banget. Indonesia berpotensi besar kehilangan SDM terbaik yang ada kalau sampai itu dampak negatifnya. Iya kan? Sayang loh sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya sayang gitu. Cuma ya kita juga nggak bisa maksa orang dia milih untuk keluar negeri, cari rezeki luar negeri. Iya benar. Itu hak mereka gitu. Ya kan kalau secara positifnya juga mereka bisa kebantu untuk ningkatin perekonomian, benar nggak? Iya. Cuma gini Om, ini akan jadi masalah lagi nih di hari-hari mendatang ya. Jadi kita tuh kayak kekurangan generasi gitu loh Om. Yang nerusin. Generasi penerusnya. Jadi kalau misalnya nih, ini sih dalam pemikiran gua aja ya. Misalnya orang-orang kompeten yang ada di kita, terus dia harus ke luar negeri, dia berkarya di luar negeri, artinya kan kerugian dong buat kita orang Indonesia. Ya, pasti jelas. Gitu. Jelas. Tapi gini Kak, balik lagi nih, di Indonesia udah siap belum menerima kemampuan si orang ini yang ternyata sangat dihargai di negara lain gitu loh. Indonesia udah siap belum menerima dia gitu? Iya karena yang gue dengar, juga, kan? Om, yang gue dengar itu banyak Om yang pintar-pintar juga pada bergerak keluar Om. Iya. Dulu belum ada tagar. Belum ada tagar, tapi memang udah ada. Udah keluar Om. Karena ternyata gini Kak,
dulu dari era tahun 90-an sebenarnya. Banyak orang-orang yang praktisi, ahli gitu ya, yang memang punya skill sesuatu yang ternyata dibutuhkan di negara lain. Iya. Dan mereka dihargai. Mereka dikasih kesempatan, mereka dikasih waktu untuk penelitian, dan jadi beneran. Nah, ada juga nih yang gue salutin Om, yang berurusan dengan luar negeri ya. Pekerja-pekerja di sana tuh ada beberapa bidang itu nggak pakai syarat usia Om. Nah, bener. Itu Kak, yang masalah di kita kan masih, misalnya ada lowongan kerja, loker, iya kan? Lokernya bilang dibutuhkan yang pengalaman setahun, umur minimal sekian, maksimal sekian. Nah, ini begini, aturannya banyak. panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Akhirnya nggak terpenuhi lah nih, banyaklah pengangguran. Pengangguran. Padahal ya, kalau misalnya dilihat, umur sampai produktif, sampai 60 tahun aja tuh masih produktif. Tinggal bidangnya aja. Di luar negeri, mereka disediain untuk tetap beraktivitas. Ya contoh tuh Om, gue pernah dengar. Sambil makan enggak? Oh iya, gampang santai. Santai. Di Australia, jadi ada pekerja-pekerja yang memang tidak memandang umur. usia. Misalnya mereka pemetik buah. Iya, Tapi benar. bukan buah yang di atas pohon. Betul, yang buah tanam rambat. rambat. Nah, Anggur. Ya, jadi tua, muda. Jadi yang satu. penting lu waktunya pas, gajinya cocok, tenaganya masih oke, masih mampu, Iya. bisa. Dan itu misalnya freelance, punya, kadang-kadang punya skill untuk mengendarai kendaraan perkebunan. Kan ada kayak gitu. Kan itu juga dilihat tuh. Iya. Tuh, lihat tuh coba. Di luar negeri masih dihargain kayak gitu kan. Dan itu benar-benar bercampur Om, dari yang muda, usia sekian ada Om. Karena mereka punya pengalaman yang nanti di-share juga yang ke muda-muda. Mereka ngerjain di bagian yang sini, yang sini, yang sini. Kayak misalnya gini deh, department store besar gitu, misalnya kayak di luar negeri. Masih banyak loh yang ternyata orang-orang udah umur 50-an ke atas, itu masih kerja di situ. Iya kan? Gimana nggak kabur aja dulu ya? Gimana nggak kabur aja dulu? Gede begitu. Kalau kita bagaimana? Kita kabur aja dulu. Bagaimana? Nggak sih? Hah? Kabur nggak sih? Kalau gue sih, pribadi nih, sate dulu nih Kak. Iya kan? Oh iya. Kita sate Kalau dulu. kabur susah beli sate Nah, RSPP. di tempat kita kabur, ada sate RSPP kagak? Pertanyaannya itu aja sih sebenarnya kalau gua. Wah, ini si sate paling ajib ini. Top, Marco top. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, nih. Tapi tetap sih Kak, gua kepikiran. Ayo kabur apa enggak? Lo kabur apa enggak? Susah gue ambil sate RSPP. Gini deh, sementara waktu kita nikmatin satenya dulu aja. Yang mau kabur silakan duluan aja. Ya udah, jangan lupa nonton.